Ada pertanyaan yang cukup panjang, ulun bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudahan Habib dan jamaah semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat. Izin bertanya, bagaimana cara kita menanggapi maraknya permainan game di HP atau internet, bahkan game itu termasuk dalam golongan game judi online, karena saat ini banyak sekali, hampir semua kalangan, dari anak-anak sampai orang tua, yang lebih miris lagi di antara mereka sudah tahu bahwa itu permainan judi. Bahkan dalam keseharian mereka melaksanakan ibadah sholat 5 waktu, bahkan majelis juga. Kan tetapi mereka tetap dengan dalih hanya sebatas hiburan dan uang hasil judi tidak untuk dimakan anak istri. Itu saja Habib, mohon pencerahannya, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan kita semua. Terima kasih, minta halal minta ridho. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perjudian itu dari sejak dulu ada. Ya, pokoknya yang maksiat-maksiat itu tidak akan pernah hilang, ada terus selama iblis masih hidup, selama syaitan masih berkeliaran. Gak mungkin dihilangkan itu. Perjudian gak bisa dihilangkan karena iblis masih hidup, syaitan masih berkeliaran. Kalau dihindari bisa. Bagaimana cara menghindarinya? Ya dengan iman yang ada di dada kita ini. Ya takwa tadi. Nah, bagaimana kita cara mengatasinya? Kalau itu adalah anak kita, ya kita orang tua harus sering-sering mengontrol sikap dan tingkah laku anak-anak kita. Betul-betul diperhatikan. Kalau kamu betul-betul sayang pada mereka. Kalau sekiranya HP itu akan disalahgunakan oleh si anak, dijadikan dia alat untuk berjudi melalui game online tadi, maka kamu harus bertindak, jangan dibiarkan. Ambil, kasih pelajaran, jangan diberikan HP lagi kepadanya. Itu arti sayang, bukan dibiarkan. Itu namanya kamu tidak sayang. Tapi Bib, ironisnya orang tua umpat-umpatan juga. Nah, ini orang tua mengenal anak namanya ini. Masa kecil kurang bahagia. Nggak apa-apa kok, uangnya nggak saya makan juga, nggak saya kasih ke anak dan istri saya juga. Emang alasan seperti itu menjadikan judi jadi halal? Hah? Alasan seperti itu merubah hukum judi yang haram jadi halal? Kamu nuntut ilmu nggak? Biasanya yang kayak gini nih nggak nuntut ilmu ini. Alasan seperti itu tidak menghalalkan perjudian. Tetap saja yang namanya judi haram. Biarpun uang hasilnya tidak kamu berikan kepada anak istrimu dan tidak kamu makan, tetap saja judi itu haram. Tetap saja permainan kamu itu adalah judi dan judi hukumnya haram. Paham? Enggak, saya kalau dapat uang, saya masukkan ke celengan masjid, saya sedekahkan ke fakir miskin. Kamu enggak dapat malah nambah dosa. Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad mengumpamakan, orang yang bersedekah dengan uang haram itu sama seperti orang yang mencuci bajunya dengan air kencingnya sendiri. Bukan malah menjadikan baju yang kotor itu suci, malah menambah kotor. Baju kamu kotor setelah dipakai, ada dakinya, iya, kena keringat, iya kan? Kamu cuci dengan apa? Air kencing. Pakai rinso, tapi airnya air kencing, ya, dikucek-kucek kayak gini. Jadi suci baju kamu, tambah kotor, bukan jadi suci. Begitu juga orang yang bersedekah dengan uang yang haram, bukan malah pahala yang didapat, menambah dosa bagi kamu. Na'udzubillah min dzalik. Salah seperti itu.
Jadi alasan saya hanya sekedar main-main dan uangnya tidak akan saya berikan kepada anak istri saya dan saya juga tidak mau memakannya, itu tidak dapat menghalalkan yang diharamkan oleh Allah. Itu tidak dapat menghalalkan perjudian. Tetap saja yang namanya judi dari sejak diharamkan haram sampai hari kiamat, apapun alasannya, nggak bisa diterima. Wallahu a'lam bishawab. Selesai. Iya. Apa lagi? Biasanya di sebahagian masyarakat ada adat ketika pernikahan itu biasa ada sebahagian masyarakat ada sejenis seperti sesajen ditaruh di bawah pelaminan karena katanya kalau itu tidak dilaksanakan biasanya pengantin ini kesurupan, dan karena mitos itu dipercaya dan memang kadang-kadang pengantinnya ini kesurupan. Nah, itu satu, bagaimana secara agama. Yang kedua, ketika biasa seorang perempuan melahirkan itu bahasa Banjarnya itu tambuni, atau bahasa Indonesia hari-hari itu biasanya diperlakukan seperti istimewa, ditaruh di kendi, kemudian dinyalakan lampu dan kurang lebih seperti itu. Nah, itu bagaimana secara agama? Apakah adat seperti ini wajib kita tinggalkan atau bagaimana? Terima kasih. Ya. Satu lagi tadi ya, masalah yang tadi berjudi itu. Orangnya penyembah yang orangnya rajin beribadah tapi masih berjudi, ya sia-sia ibadahnya jadinya ya. Ya tadi sama seperti orang yang ngepel lantai sambil pakai sendal, nggak bersih-bersih lantainya, naudzubillah. Adapun dari pengantin di bawah pelaminan ditaruh aneka ragam makanan, ayam panggang, apalagi bubur habang, bubur putih, ketan, pisang, nanas. Buat apa? Buat ngasih datuk. Iya. Yang makan apa? Semut, lalat. Ya itu datuknya tuh, semut sama lalat itu. Alhamdulillah. Kopi pahit, kopi manis. Tidak boleh kita beriktikad yang bukan-bukan. Tidak boleh kita meyakini yang berbau perdukunan atau sesajin, karena itu dulu perbuatan jahiliyah dan Nabi hapus setelah Islam muncul. Di zaman jahiliyah mereka dulu kadang menyerahkan sesajin-sesajin ke patung-patung, Hubal, Lata, Uzza, Asab, Nailah, itu ditaruh sesajin di depannya. Kadang mereka memotong sembelihan di depannya. Nah, itu perbuatan jahiliyah. Dan di Indonesia juga ada yang seperti itu sebelum Islam masuk. Agama-agama Indonesia dahulu, nggak usah disebut, ntar kalau disebut agamanya dibilang rasis nanti. Paham aja lah, ini suka sesajin-sesajin itu. Ya, itu budaya dan agama non-muslim. Kenapa dimasukkan ke agama Islam? Jangan. Jika meyakini yang bukan-bukan, beriktikad yang tidak baik, maka hukumnya haram. Dan yang kedua, jika sesajin-sesajin yang ada di bawah pelaminan tadi tidak dimakan, siapa yang mau makan? Kena debu, kena macam-macam ya. Terbuang, maka hukumnya mubadzir, dan mubadzir haram. Innal mubadzirina kanu ikhwana syayatin. Sesungguhnya orang-orang mubadzir itu adalah saudara-saudaranya syaitan, kata Allah. Jadi kamu punya saudara angkat. Siapa? Syaitan saudara angkatnya. Saya punya saudara angkat loh. Siapa? Syaitan. Kenapa? Mubadzir soalnya. Naudzubillah. Nggak boleh. Tapi bib kalau nggak ditaruh, betul kesurupan, karena kamu meyakininya seperti itu, sugestinya kamu seperti itu. Makanya di dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, daripada Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman, hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi
falyadhunna bi ma syaa. Aku ini berada pada sangkaan hambaku kepadaku, kata Allah. Maka silahkan dia berprasangka semaunya. Kalau dia berprasangka baik, baik yang terjadi. Tapi kalau dia berprasangka buruk, ya buruk juga yang terjadi, kata Allah. Tergantung bagaimana sangkaan hambaku kepadaku. Karena dia berprasangka yang tidak baik kepada takdirnya Allah, jika tidak ada sesajen kesurupan, kesurupan betul. Coba jangan kayak gitu. Banyak di Hadramaut sana pengantin, banyak nggak ada yang pakai sesajen, nggak ada kesurupan. Ulun dulu waktu kawin, alhamdulillah ada yang kesurupan, ada sesajennya. Kalau mau tahsin atau tahassun, membentengi diri, jangan pakai sesajen dong. Kita punya Al-Falaq dan An-Nas, kita punya Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas, Al-Mu'awwidhatain. Kita punya Yasin, kita punya Ratibul Haddad, kita punya Ratibul Attas. Kenapa? Takut sama jin, kenapa tidak pakai itu aja? Membentengi diri kok pakai sesajen? Kan kita sudah punya Islam. Islam kita sudah lengkap, tidak ada yang kurang. Mau apa kamu? Mau dilindungi daripada keburukan setan, jin? Ada caranya. Kenapa harus mengikuti cara orang jahiliyah? Terus apa lagi tadi? Oh, ari-ari. Ari-ari bayi ya dikuburkan. Biasa aja lah, nggak usah yang dihormati banget. Itu kan ari-ari, bukan bayinya. Kuburkan biasa, selesai. Habis itu udah, jangan ditahlili. La ilaha illallah. Ditahlil, dibaca Yasin, dilambui, nggak usah juga, nggak apa-apa itu. Iya, adat. Nah, nggak usah, kubur aja sudah selesai. Hari-hari itu digali tanah, masuk ke tanah, ya. Ditahlil, sini dilambui. Ini sudah adat kami dari sejak dulu. Nah, kalau sekedar adat saja selama tidak bertentangan dengan agama ya silahkan, tapi jangan berkeyakinan yang bukan bukan begitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Khalas. Al-Fatihah bil qabul.